Haleluya. Glory. Kita akan segera pulang. Haleluya. Ketika pesan Nabi sampai ke Mesir yang dibawakan oleh Nabi Musa, dan semua bangsa Israel telah bersuka cita karena dia telah membawa pesan. Haleluya. Karena pesan Tuhan sudah datang kepada mereka dibawakan oleh seorang nabi. Dan ketika mereka mendengarkan hal tersebut, berita sukacita, dan mereka bersukacita. Mereka berglori. Haleluya. Kenapa? Karena mereka harus keluar daripada tanah perbudakan, di mana mereka beratus tahun tinggal di sana. Haleluya. Mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, mengalami penyakit, mengalami penindasan, mengalami kelaparan, dan lain sebagainya. Haleluya. Tetapi kita tahu apa yang sedang terjadi. Orang yang bertahan sampai kesudahannya, mereka lah yang sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa hal-hal yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang berdosa, kita tahu bahwa ada seorang wanita yang sedang melakukan dosa di dunia ini. Dan setelah dia berjumpa dengan seseorang, yaitu Yesus Kristus, dia penuh dengan dosa. Tapi ketika tiba saatnya dia kembali dan berbalik kepada Kristus, suatu jam waktu yang sudah ditentukan Kristus bagi dia, setelah dia berjumpa dengan dia, dan dia mendapatkan suatu sinar untuk menerpa hidupnya, sehingga kegelapan yang ada di dalam dirinya semua diterpa oleh sinar matahari, yaitu sinar yang memancar daripada Yesus Kristus kepada dirinya sendiri. Haleluya. Apa yang sedang dilakukan oleh perempuan tersebut? Dia menangis dengan sedih dan mengingat dosa yang telah dia lakukan di dalam hidupnya, dan dia meneteskan air mata dalam atas kaki Yesus Kristus, dan dia membersihkan kakinya ya dengan rambutnya sendiri. Haleluya. Dan dia juga meneteskan, menuangkan minyak di atas kakinya untuk menyanyikan Yesus Kristus. Haleluya. Karena tiba saatnya dia kembali berbalik kepada Kristus, dan Kristus sang pengasih bagi orang-orang yang sedang berada di dalam dosa. Haleluya. Bagaimana dengan bangsa Kabil yang penuh dengan dosa, yang tidak pernah mengenal sinar matahari, yaitu sinar daripada Yesus Kristus, yang tidak pernah mengenal kebenaran. Tapi ketika tiba saatnya Allah Yesus Kristus mengutus seorang rasul, yang namanya Rasul Paulus bagi bangsa kafir yang membawakan pesan. Haleluya. Itu menjadi zaman Efesus. Tetapi ketika tiba saatnya di akhir zaman ini, zaman Laodikia ini, yang suam-suam kuku, yang sudah hampir gelap gulita, haleluya, matahari sudah hampir padam, hanya sisa sedikit lagi sinar. Karena sinar itu adalah mempelai wanita, benih adalah mempelai wanita. Haleluya. Domba-domba Yesus Kristus yang mengenal suara Bapaknya. Pesan telah datang kepada mereka, dan mereka berdiri menyongsong pesan tersebut. Haleluya. Karena mereka tahu bahwa pesan itu adalah makanan mempelai wanita di akhir zaman ini. Haleluya. Jadi kita sudah melihat apa yang sudah terjadi ya, sebelum Nabi tampil, dan setelah Nabi tampil apa yang sedang berlangsung. Disitulah hal-hal yang didapatkan oleh mempelai wanita dari tahun ya tahun
tahun 1900 saya sebut tahun 1992 ya, orang-orang sudah tahu apa yang sedang berlangsung pada saat itu, dan pesan dibawakan oleh seorang untuk mengguncangkan dunia ini. Haleluya. Tetapi siapa yang menerima pesan tersebut, siapa yang menerima suara Yesus Kristus tersebut, adalah hanya satu lawan. Haleluya. Siapa yang menerima Yesus Kristus pada zaman di zaman Yesus Kristus adalah hanya seorang perempuan yang penuh dengan dosa. Haleluya, hanya dia. Nanti kita akan bahas hal tersebut. Jadi kita tahu bahwa gereja yang bertumbuh dan seperti sebulir benih di dalam tanah, dan benih itu ketika ia ditanam bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan ia menjadi setelah beberapa saat menjadi mekar, dan kemudian kembali ke benih itu, kembali ke benih itu seperti benih yang asli yang telah ditanam. Dan demikianlah halnya dengan zaman gereja. Gereja dulu dimulai di zaman gereja dulu dimulai dari zaman Efesus berakhir sampai zaman Laodikia. Jadi sesudah zaman-zaman kegelapan dimulai dengan Martin Luther di dalam reformasi mengkombahkan pembenaran oleh iman, sebuah waktu selesai dan mereka mengorganisasikan gereja dan itu mati. Haleluya. Silakan dulu. Dan kemudian di situ tampil Zwingli sesudah Luther bahkan tidak percaya dengan kelahiran perawat. Dia pergi ke Swiss. Mereka masih tidak percaya di dalam ajaran Zwingli. Tidak percaya bahwa Yesus lahir dan dari perawat. Jadi mereka mengatakan bahwa ia adalah anak Yusuf yang disebut anak Allah. Jadi tetapi itu mencabut seluruh tiang penopang itu dari bawah. Jadi seluruh pondasi kekristenan ia lahir dari perawat, atau ia hanyalah seorang manusia seperti kita. Ya, ia adalah anak Allah. Jadi kemudian sesudah itu tampillah Calvin dan terus. Jadi akhirnya gereja masuk kepada suatu kondisi yang seperti itu di sana. Harus memiliki sebuah reformasi yang lain. Dan Allah mengutus John Wesley dengan sebuah pesan pengudusan, kebersihan roh, dan kemudian ia dan banyak dari mereka terus bergerak di dalam reformasi besar itu. Haleluya. Dan mereka datang ke Amerika Serikat, dan kebangunan rohani besar itu telah menyelamatkan Inggris dan dunia pada waktu itu. Jadi apa yang mereka lakukan dulu, sesudah para pendiri itu mati, mereka mulai mengorganisasikan diri mereka. Dan hal yang pertama yang kita tahu, mereka membuat sebuah organisasi. Kemudian kita memiliki yang lainnya yang pecah dari sana, seperti Alexander, Alvin, John Smith, dan gereja Baptis dan sebagainya. Dan kemudian Nazareth, Great Holiness, dan yang lainnya bermunculan. Dan kemudian datanglah reformasi besar itu lagi, yaitu Pentakosta. Pentakosta keluar dari organisasi-organisasi tersebut dengan pemulihan karunia-karunia, berbicara dalam bahasa lidah, kesembuhan ilahi, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda yang bermunculan. Itu berjalan untuk waktu yang lama, sesudah sekitar 80 tahun sekarang. Jadi sejak Roh Kudus mulai tercurah di jalan Azusa, Azusa tua itu di California, di Amerika Serikat, di mana ia mulai jatuh, suatu masa yang besar datang. Jadi kemudian apakah yang telah dilakukan oleh Pentakosta? Seorang menjadikan sebuah organisasi,
seseorang berkata, ia akan datang di atas seekor kuda putih, yang seorang lagi di atas awan putih, dan mereka pergi jauh di dalam organisasi-organisasi dan memisahkan diri, memecah persaudaraan mereka di antara umat. Haleluya. Dan sama seperti Israel, sedikit orang Israel tahu bahwa ketika mereka dulu sedang menyorokkan kemenangan di tepi sungai itu, mereka hanya sekitar 40 mil jauhnya dari tanah perjanjian itu. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah sudah 40 tahun. Jadi waktu yang mereka habiskan. Tetapi apakah itu dulunya? Kasih karunia sudah menyediakan seorang nabi bagi mereka, sebuah tiang api, seekor domba korban, sebuah pembebasan, dan masih saja mereka menginginkan hukum Taurat. Jadi mereka menginginkan sesuatu yang bisa mereka lakukan. Mereka ingin meletakkan tangan mereka untuk itu. Itu adalah kesalahan yang paling gegabah yang pernah mereka buat. Itu di Keluaran 19. Ketika Israel dulu menolak kasih karunia dan menerima hukum Taurat. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Ya, biarkan saja mereka tinggal di sana di padang gurun selama 40 tahun. Mereka menanam kebun anggur, dan mereka makan buah, dan mereka menikah dengan istri, dan mereka membesarkan anak-anak sampai angkatan tua itu mati, dan angkatan yang berikutnya datang 40 tahun kemudian, dan tidak sampai 40 jam lagi jauhnya, tetapi harus menunggu selama 40 tahun sebelum mereka menyeberang. Kemudian tampillah seorang pemimpin baru, yaitu Yosua, dan mereka bergerak masuk ke negeri itu dengan kelompok yang baru. Haleluya. Jadi dahulu kala ketika leluhur kita di dalam Pentakosta mereka tampil, mereka dulu ada di Dewan Umum Tua itu. Dari situ berbentuklah sidang jemaat Allah. Dari situ tampillah UPC, kemudian perserikatan, dan seterusnya, sampai mereka mendapatkan organisasi demi organisasi pertengkaran dan perkelahian. Allah biarkan saja mereka berada di sana, menikah dengan istri, membesarkan anak-anak, berbahasa lidah, bersorak di dalam roh. Tetapi sekarang ada sebuah kelompok baru yang muncul. Mereka hanya tinggal beberapa hari jauhnya dari tanah perjanjian. Semua berkat yang mereka miliki ini adalah bagus. Haleluya. Seluruh tanah itu adalah milik mereka. Haleluya. Itu adalah mempelai wanita. Kelompok yang baru adalah mempelai wanita. Haleluya. Jadi kita lihat uang kertas $1. Materai Amerika Serikat adalah Raja Wali itu. Mengapa dikatakan di atas piramid itu? Materai besar. Mengapa itu akan lebih besar di sini daripada Amerika Serikat? Materai Amerika Serikat, materai besar, mata uang itu mengamati. Dan batu puncak yang menutup di atas piramid itu adalah, itu sudah ditolak. Itu tidak pernah ada di atas piramid itu. Tidak ada sampai hari ini. Mereka mengklaimnya. Tetapi itu tidak pernah ditaruh di atasnya. Batu penutup itu. Mengapa? Ketika Henokh dan mereka di masa-masa awal dulu membangun piramid itu di Mesir, kita mendapati di sana mereka tahu bahwa batu penjuru, batu puncak itu akan ditolak. Dan piramida itu ditempatkan dengan begitu sempurna bersama-sama sampai mereka tidak membutuhkan semen. Itu dipotong dengan begitu mekanisnya, sehingga satu batu pas dengan batu yang lain. Begitu rapat, kita bahkan tidak bisa menaruh selai pisau cukur di atasnya. Terus menumpuk, dan sekarang itu diasah seluruhnya
di puncaknya, siap bagi batu penutup itu ketika ia datang. Siapakah batu penutup? Adalah Yesus Kristus. Haleluya. Dialah yang menutup, dialah yang memateraikan. Haleluya. Dari iman sampai kasih akan saudara-saudara. Jadi demikianlah caranya Allah sudah membawa gerejanya dari pembenaran, pengudusan, baptisan Roh Kudus, dan sekarang pelayan roh yang akan menghidupkan firman. Pelayan itu di dalam gereja harus tepat persis seperti pelayannya. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa firman harus menjadi satu. Yesus Kristus dengan mempelai wanitanya harus menjadi satu. Haleluya. Baik, mari kita buka dulu Alkitab kita. Dan pembahasan kita adalah pada waktu yang indah ini, atau subjek kita adalah Yesus menepati semua janjinya. Yesus menepati semua janjinya. Yang tertulis di Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Dan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli walam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu ia membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekapnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakan guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku harus ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakimu. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekatnya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, dia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Haleluya. Ori. Jadi kita bahas ini dengan pelan-pelan. Haleluya. Kita akan berlambat untuk membahas ayat firman ini. Haleluya. Karena ini bukan sebuah pengajaran yang mudah untuk dipahami, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Roh Tuhan Yesus Kristus telah hadir untuk memimpin anak-anaknya, memimpin mempelai wanitanya, dan memberikan pengetahuan hikmat yang dari surgawi. Haleluya. Jadi kita lihat yang sudah kita baca tadi. Seorang Farisi mengundang Yesus makan. Yesus pergi ke rumahnya dan duduk makan. Ada undangan bagi Yesus Kristus untuk sebuah perjamuan atau untuk sebuah pesta. Haleluya. Karena di zaman dulu bukan mudah untuk membuat sebuah pesta atau membuat sebuah jamuan atau pertemuan. Karena orang-orang di zaman dulu adalah orang-orang yang tertentu, dan karena dulu masih di zaman kerajaan. Haleluya. Jadi kita lihat apa yang sedang berlangsung di sana. Kita tahu bahwa Yesus sedang melakukan penyembuhan di daerah-daerah yang lain. Menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang buta, sehingga orang yang buta yang bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Jadi sebenarnya dia sangat capek untuk pergi ke pesta tersebut. Tetapi karena dia harus menepati janjinya. Karena di sini dia sudah berkata kepada si pengundang tersebut, ya, saya akan hadir di sana. Jadi kita lihat itu adalah suatu permainan yang sedang dilakukan oleh orang Farisi. Karena dia sudah diketahui oleh orang-orang bahwa dia adalah seorang nabi. Jadi itu adalah suatu permainan. Apakah dia seorang nabi atau tidak? Haleluya. Jadi karena Yesus dalam pelayanannya sedang pergi, adakah tanda-tanda dan keajaibannya, dan orang-orang itu semuanya akan berkumpul. Jadi ia akan segera pergi ke suatu tempat yang lain. Jadi dia harus pergi ke kota tersebut. Jadi dia yang mengalami waktu yang sulit. Mungkin ia sudah pergi ke Kapernaum dan mereka berkata, wah, ia sudah pergi dari sini seminggu yang lalu. Kami tidak tahu persis kemana ia pergi. Tetapi ia pergi ke suatu tempat yang lain dan ia berkelelahan. Kita membayangkan Yesus Kristus pada zaman itu. Rambutnya sedang basah oleh karena keringat, kakinya berdebu dan berkeringat. Dan ketika ia datang ke pesta di mana Yesus sudah berbicara,
Dan Yesus juga sudah kelelahan. Ia sudah berbicara sepanjang hari. Mulutnya sudah kering karena banyak berbicara. Dan tangannya mulai terlihat gemetaran. Dan matanya letih ketika matahari mulai tenggelam. Dan ia ingin melihat Yesus. Ia mempunyai sebuah pesan baginya. Haleluya. Jadi Yesus memiliki 12 orang di sekelilingnya yang menghalangi orang-orang agar menjauh darinya. Karena mereka ingin datang menemuinya. Jadi mereka sedang membuat suatu ya di dalam sebuah drama. Sehingga setiap orang bisa menangkapnya. Jadi menemukan bahwa dalam hal itu orang-orangnya Yesus, ia pasti datang. Katakanlah ia datang kepada Filipus. Dan Filipus mungkin sudah mengatakan sesuatu seperti itu. Haleluya. Jadi betul-betul harus mengawasinya, karena ia akan pergi begitu saja sampai ia hampir jatuh. Dan mereka sudah banyak melakukan pertemuan di daerah-daerah yang lain. Haleluya. Jadi akhirnya mereka membawanya kepada Tuhan Yesus. Dan sementara ia memandang dia, Tuhan Yesus mungkin meninggalkan tempatnya atau mimbar dari mana ia berbicara, di mana para murid dan mereka sudah mengaturnya untuk tempat ia berbicara. Sementara ia memandang pria muda itu. Ia pasti menyukai dia. Dan pria muda itu memberitahu dia. Ia berkata, "Aku sedang dalam tugas, Tuhan. Dan ada seorang yang berkedudukan tinggi di suatu kota tertentu. Dan ia adalah seorang Farisi yang paling keras dari semua agama. Dan ia mengadakan sebuah makan malam. Waktu yang hebat. Sebuah jamuan makan. Dan ia ingin agar engkau datang sebagai tamu kehormatan. Dan ia banyak yang ingin menghadiri jamuan ini. Tetapi ia sudah memilihmu. Dan sudah 3 hari ini aku berusaha mencari engkau di seluruh negeri. Dan tentunya aku senang bisa sampai di sini, Tuhan. Dan aku akan menyampaikan catatan ini kepadamu." Haleluya. Yang dibawakan oleh yang si pengundang tadi. Dan ia mengambil catatan itu dan membawanya. Dan mendapati bahwa orang Farisi itu tertentu ya sedang mengadakan sebuah pesta. Dan sudah mengundang dia untuk datang dan menjadi seorang tamu kehormatan bersamanya. Jadi Yesus berdiri sejenak dan memandang orang muda tersebut. Namun demikian, sesibuk apapun dia, tetapi ketika tidak akan pernah bisa mengundang dia, melainkan ia yang akan datang. Sekalipun ada undangan kepada Yesus Kristus, ya, dia tidak peduli. Tetapi kalau ia sudah berkata, "Saya akan datang," dia akan datang. Amin. Haleluya. Dia akan datang bagaimanapun situasinya, ia akan datang. Jadi katanya, kamu beritahu Tuhanmu bahwa aku akan hadir di sana. Pada hari tertentu ini, aku akan hadir di sana. Jadi nama pengundang itu adalah kurir namanya. Dan kurir itu pasti tersenyum puas dan berpaling. Dan berlari menuruni bukit untuk membawa kabar baik tersebut kembali ke tuannya. Bahwa ia sudah berhasil menyampaikan pesan tersebut kepada orang yang ia inginkan ini, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Jadi
Ada apa dengan kurir itu? Kok bisa begitu? Apakah ia sadar apa yang sudah ia lakukan? Pertama kali, mungkin dalam hidupnya, di mana ia pernah berdiri di hadapan Yesus dan bahkan tidak pernah memohonkan pengampunan atas dosa-dosanya. Ia tidak pernah mengambil kesempatan itu. Haleluya. Ia tidak pernah mengambil kesempatan itu. Betapa itu adalah hal yang sama dengan orang-orang di setiap zaman yang sedang mendengar pesan. Jadi seringkali mereka menyadari bahwa mereka berada di hadiratnya dan tidak pernah memohonkan pengampunan. Ketika dari zaman Efesus di sini datang pengampunan, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, mereka tidak sadar bahwa pengampunan sedang hadir di zaman gereja tersebut. Haleluya. Seperti yang pengundang tadi. Kita bedakan nanti bagaimana dengan tindakan perempuan, ya, perempuan Samaria tadi. Dan kira-kira seperti itulah orang-orang di setiap zaman gereja. Haleluya. Karena kenapa? Karena gereja-gereja di setiap zaman hanya mengurus kepentingan dirinya sendiri dan tidak tahu masanya dan zamannya. Disitulah kegagalan mereka, bahwa mereka gagal untuk melihat bahwa firman sudah datang pada zaman tersebut. Haleluya. Jadi bukannya sungguh-sungguh datang dan bertobat, seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang berdosa itu. Jadi seringkali di gereja orang-orang dibawa tepat di hadirat Kristus dan berpaling dan melakukan hal yang gegabah seperti kurir yang tadi. Dan ketika ia pertama kali menyadari bahwa itu adalah siapa dia, dan ia berkata, "Guru, aku punya pesan untukmu. Tetapi pertama-tama, aku ingin engkau mengampuni aku." Itu akan merupakan pendekatan yang tepat. Dan kemudian jika ada urusan apapun yang harus dilakukan, biarlah itu dilakukan nanti. Tetapi yang pertama, bereskan dulu jiwa. Bereskan dulu jiwanya sendiri dengan Allah. Haleluya. Jadi orang ini telah membuat sesuatu yang gegabah, Jadi kadang-kadang orang yang sedang langsung spontan melakukan sesuatu tanpa melihat, ya, tanpa memikirkan sesuatu, oleh karena hanya menyampaikan pesan tersebut, dan dia tidak melihat siapakah yang sebenarnya yang dia jumpai. Haleluya. Jadi dia gegabah. Dia tidak mengenal siapa sebenarnya diri Yesus Kristus. Haleluya. Nah, jadi ketika Yesus mengamati anak laki-laki itu, dan ketika ia pergi, mungkin timbul di dalam hatinya, kenapa anak itu tidak melakukan itu? Adalah karena ia tidak sadar siapa itu. Haleluya. Tidak sadar siapakah dia. Jadi kadang-kadang, namun orang tidak sadar apa itu. Kalau saja sadar
akan ada sebuah pertobatan yang terjadi. Meratap dan menangis, kota itu akan mengalami suatu kebangunan rohani yang seperti itu. Sampai setengah dari mereka akan dikurung sebelum pagi. Haleluya. Jadi jika kita sadar apakah itu, dan kita lewat berulang kali dan kehilangan kesempatan dengan menjadi tidak sadar. Jadi si pengundang tadi kehilangan kesempatan karena tidak sadar. Haleluya. Jadi kita lihat jadi sekarang di dalam adegan yang di situ ada sesuatu yang salah. Jadi itu betul-betul tidak benar. Sementara Yesus mengamati anak-anak laki-laki itu pergi, lelah dan letih, tetapi seluruh pengaturan ada sesuatu yang salah. Orang-orang Farisi itu membenci Yesus. Dan mengapa mereka mau mengundangnya sebagai seorang tamu kehormatan, sedangkan mereka membencinya? Orang Farisi itu punya seperti ungkapan pejudi tua. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ia punya kartu tipuan, yang disembunyikan. Sebab mereka membenci Yesus. Mereka sangat membenci Yesus. Haleluya. Jadi kita lihat bahwa Yesus Kristus, orang-orang percaya tidak pernah menggabungkan diri atau sejalanan dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan kita lihat contohnya, apabila ada seorang kumpulan orang tua yang sudah tua, bila anak-anak menyukai mereka, atau orang yang sudah tua itu menyukai anak-anak atau bergabung bermain-main dengan mereka, berarti ada sesuatu yang salah. Karena seorang yang sudah tua atau orang tua bermain-main dengan anak-anak, atau seperti main guli, berlari-lari, kan nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang salah di dalam pikiran orang tua tersebut. Haleluya. Jadi kenapa anak-anak suka kepada orang yang sudah tua atau kakek-kakek? Ada sesuatu, ada sesuatu rahasianya. Yaitu contohnya, kalau kakek-kakek itu mempunyai bonbon yang sangat banyak, berarti anak-anak kecil sangat menyukainya dan sering pergi ke situ. Mungkin sama kakek-kakek itu pasti ada bonbon. Jadi anak-anak kecil pun suka untuk menyuppainya. Haleluya. Karena ada sesuatu rahasia. Kalau memang tidak akan pernah anak-anak kecil suka bergabung dengan kakek-kakek sehari-hari. Pasti orang tua suka sama orang tua. Bergabung dengan dewasa kepada orang dewasa. Anak-anak bermain-main dengan anak-anak kecil. Haleluya. Jadi orang-orang benar menyukai orang-orang benar, orang-orang berdosa menyukai orang-orang berdosa. Haleluya. Jadi mereka memiliki kesamaan. Pasangan-pasangan muda yang menikah, mereka memiliki kesamaan. Orang-orang tua, mereka tidak ingin terlalu banyak berada di dekat anak-anak. Mereka memiliki kesamaan. Haleluya. Dan ketika seorang gadis kecil selalu menempel dengan, saya ulangi sekali lagi, dengan neneknya sepanjang waktu. Nah, ada sesuatu yang salah di situ. Ada terlalu banyak perbedaan di dalam usia mereka. Dia menjadi peliharaan si nenek. Atau si nenek punya, seperti yang saya katakan tadi, sekarang permen. Haleluya. Di suatu tempat.
Jadi ada sesuatu tipuan di suatu tempat. Haleluya. Jadi semuanya itu terjadi di pertemuan seperti sekali setahun, ya, rapat ekumene sedunia. Mereka bertemu di sana, berkumpul untuk ya suatu maksud, ya, suatu rencana yang mereka inginkan. Jadi kita lihat, dan orang Farisi tua ini akan membuktikannya kepada mereka bahwa ia bukanlah seorang nabi, bahwa Yesus adalah bukan seorang nabi. Orang Farisi itu akan memastikannya, dan untuk memperlihatkan kepada jemaat semua orang di kota itu bahwa ia bukanlah seorang nabi. Sebelum ia pernah mengunjungi kota itu, ia belum pernah berada di kota itu sebelumnya. Yesus Kristus belum pernah ke kota tersebut. Jadi sebelum ia datang, ia akan membongkar dia. Orang Farisi akan membongkar dia. Haleluya. Dia tahu bahwa roh itu masih hidup. Roh itu, ya, akan membongkarnya, melakukan sesuatu untuk menghalangi pertemuan yang akan diadakannya di sana. Jadi kita mendapati bahwa ia berkata, aku akan mengadakan makan malam, dan aku akan mengundang semua orang dan mengumpulkan semua orang yang di kota, dan kemudian kita akan membuktikan bahwa ia bukan nabi. Kita akan membuktikannya. Bukankah hal yang sama yang terjadi di tahun 61 sampai 64 yang berlangsung di Amerika Serikat? Haleluya, banyak sok-sokan yang datang mencoba seorang nabi di sana. Ya. Jadi orang Farisi mungkin berpikir bahwa dengan melakukan hal ini ia akan mendapat sedikit, mungkin menjadi setelah beberapa saat salah seorang penatua atau seperti itu, ia akan benar-benar menjadi sukses dengan kelompoknya. Ia akan mengolok dia, ya, di acara jamuan itu. Tuhan Yesus. Jadi untuk membuktikan bahwa ia bukan seorang nabi, betul-betul membiarkan dia di suatu tempat. Kemudian ia akan menjadi orang besar di antara mereka. Haleluya. Jadi kita lihat mendapati bahwa kurir itu kembali dan memberitahu tuannya, aku telah menemukannya. Ia sudah janji dan ia akan hadir di sini karena aku hanya memberitahukan cara ia bertindak. Ia akan hadir di sini. Jadi orang Farisi menantikan waktu tertentu ini, dan mereka tahu kapan harus membuat jamuan ini. Jadi ketika semuanya sudah tepat, mungkin, ya, mereka sudah mulai mengatur segala sesuatunya. Haleluya. Dalam kecil, bahwa ia membuatnya tepat waktu ketika anggur sudah matang. Haleluya. Dan anggur-anggur itu betul-betul mengalir seperti darah, matang seluruh negeri. Lembah itu betul-betul penuh dengan bau manis dari anggur-anggur tersebut. Ia betul-betul tahu kapan membuatnya dengan tepat. Jadi ia menetapkan waktu itu. Pada hari tertentu mereka akan mengadakan pesta itu. Jadi sampai akhirnya waktu tiba dalam ketika pesta itu akan dilaksanakan, dan ia mengundang semua orang untuk datang. Di mana ia bisa untuk datang semua selebritis dan semua asosiasi dan sebagainya, dan semua klub yang ada di kota tersebut, di mana ia adalah anggotanya. Mereka semua datang ke istananya yang megah dan bagus. Itu terletak di tempat yang tinggi, berdiri sebagai sebuah properti, ya, yang luas di kota itu di sana.
Dan tiba waktunya untuk hal ini dilakukan. Halamannya semua sudah diatur atau diurus. Dan meja sudah diatur dengan ruang jamuan makan sudah siap. Dan kemudian ia harus mengurus tamu-tamunya. Ketika mereka datang, tuan rumah manapun akan melakukan itu. Jadi ia harus melakukan pekerjaannya beberapa orang di bidang perkudaan. Karena beberapa dari tuan rumahnya akan merupa, ya, atau sebagai dari tamu-tamunya akan datang dengan kereta kuda. Dan sebagian dari bagal, sebagian berjalan kaki. Jadi siapapun yang mengadakan sebuah jamuan harus siap untuk menjamu tamu-tamunya. Jadi orang Farisi itu sudah mempersiapkan semuanya dan semua pelayannya dan menyuruh mereka siap, menyuruh para pekerja kudanya, di mana mereka bisa mengambil kuda-kuda itu dan semua makanan ternak yang ada lainnya, yang lainnya sudah siap untuk mereka. Dan kemudian ia memiliki seorang penjaga penginapan atau penjaga pintu yang harus menerima undangan-undangan, karena mereka tidak bisa datang kecuali mereka diundang. Dan mengambil undangan-undangan itu, ia memiliki nama-nama mereka di bawahnya. Siapa saja yang akan hadir di sana dan mereka datang, mereka mengidentifikasikan nama mereka, maka mereka bisa masuk. Haleluya. Jadi mereka datang ke pintu. Hal yang pertama, si penjaga pintu bertanya siapa mereka. Dan mereka memberitahu siapa mereka. Yang melihat di daftarnya. Seperti itulah dulu. Dan disinilah namanya. Kemudian ia memeriksanya. Lalu apa yang dilakukan? Ia mengambil tongkatnya. Menaruhnya di sudut. Para pekerja itu membawa kuda-kudanya jika ia berjalan. Atau kalau dia naik kuda. Jadi hal yang berikutnya yang dilakukan, ia masuk ke sebuah aula. Dan di sini ada sekelompok orang yang disebut pelayan basuh kaki. Haleluya. Kita lihat ada pelayan yang membasuh kaki. Para pelayan laki-laki ini adalah pekerjaan dengan upah yang terendah yang ada, yaitu pelayan basuh kaki. Upahnya yang paling rendah, gajinya yang paling rendah. Itulah si pembasuh kaki tersebut yang sedang datang ke pesta tersebut. Haleluya. Jadi kita lihat ketika orang-orang kaya, orang-orang pejabat yang terkenal sedang hadir, ya mereka sangat diurus sebaik-baiknya. Haleluya. Tetapi kita lihat Yesus Kristus. Semuanya begitu banyak harta mereka. Mereka yang didahulukan. Diurus dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika datang seorang penyelamat, yaitu Yesus Kristus, yang tidak bisa dinilainya, bahkan 10 jutaan dunia pun, ya, perbedaannya itu tidak bisa dibandingkan. Haleluya. Karena Yesus adalah penyelamat jiwa. Jadi kita lihat si pelayan basuh kaki ini, ia harus mencuci kaki mereka. Jadi ketika mereka melakukan perjalanan di Palestina, pakaian orang Palestina adalah jubah. Itu menggantung rendah. Dan kemudian pakaian dalam yang panjangnya kira-kira sampai ke betis kaki. Untuk pakaian dalamnya. Dan karena hewan dan manusia melintas di jalan yang sama,
hewan tentu saja menelusuri jalan itu. Dan karena mereka melintas di jalan yang sama, dan debu akan naik dari tempat di mana hewan-hewan itu sebelumnya berada. Dan itu menjadi bau busuk di dalam debu. Dan itu menempel di kaki mereka ketika mereka berkeringat. Dan alas kaki yang mereka kenakan adalah sandal. Dan itu akan penuh dengan semua keringat. Dan menjadi basah dan lengket di telapak kakinya. Dan kemudian bau ini yang dari mana hewan-hewan sudah melintas di jalan tersebut, pakaian orang Palestina menyapu seperti rok. Saya ingat dulu pernah saya pakai celana kampak yang begitu besar sehingga kaki saya pun tidak kenampakan, bisa menyapu gereja dari belakang sampai ke depan, sampai ke mimbar. Saya teringat ini. Jadi turun rendah akan terkena debu ini. Dan itu akan ada di bawah situ. Dan menempel di seluruh kaki mereka dan jari-jarinya. Dan bau mereka benar-benar seperti bau busuk. Di mana hewan-hewan sudah lewat di situ. Datang ke rumah seperti punya orang-orang Parisi itu. Mereka sudah memesan sampai ke Persia dan mendapatkan permadani-permadani besar yang bagus itu. Dan semuanya. Haleluya. Jadi untuk masuk sebelum tuan rumah dan kemudian menjadi bau semuanya seperti itu, jadi mereka punya cara untuk mengurus itu. Mereka memiliki pelayan basuh kaki dan ia tinggal di sana. Dan segera sesudah mereka masuk dan nama mereka sudah terdaftar, para pekerja kuda sudah mengambil kuda-kuda atau hewan-hewan mereka dan membawa mereka kembali untuk memberi makan mereka, satu kelompok pekerja laki-laki. Dan kemudian si penjaga pintu mengenali mereka dengan daftar yang dipegangnya di tangannya, dan kemudian mereka sudah siap untuk basuh kaki. Jadi kemudian mereka masuk. Mereka mengangkat kaki mereka. Ia melepas sendalnya, menaruhnya ke sebuah tempat. Jadi ia akan tahu di mana mereka berada. Dan sisi yang lain ini, ia memiliki sepatu kecil. Dan setelah ia selesai membasuh kaki mereka, membasuhnya dengan sangat baik. Semua debu dan segala sesuatunya membuat mereka segar. Kemudian ia mengenakan sepatu kain yang kecil untuk sebagai alas kakinya. Haleluya. Jadi dan kemudian hal berikutnya yang terjadi adalah seorang yang berdiri di sana dengan handuk di bahunya. Dan ia punya sedikit minyak di tangannya. Dan itu adalah minyak wangi. Tepat sinar langsung dari matahari Palestina itu ke leher mereka. Itu betul-betul melepuhkan kulit mereka. Dan satu hal lagi, debu yang menempel itu kadang-kadang masuk ke jenggot mereka, karena begitulah di zaman dulu, dan merambut agak panjang sedikit atau panjang adanya. Dan orang ini berdiri di situ, kemudian dengan minyak, dan ia memegang itu di dalam panci kecil itu. Jadi mereka menaruhnya di tangan mereka dan menggosoknya di bawah, di wajah mereka dan di leher mereka. Kemudian mereka mengambil handuk itu dan menyekanya dan menyisir rambut mereka. Haleluya. Dan kemudian ketika mereka menyeka jenggot mereka dan di leher mereka, dan dengan handuk itu menyisir rambutnya, sekarang mereka siap untuk bertemu dengan tuan rumah. Untuk bertemu dengan orang yang telah mengundang mereka.
Mereka tidak akan merasa baik untuk masuk dengan semua kotoran itu. Itulah sebabnya ada basuh kaki. Mereka bau, mereka sangat tidak enak, dan mereka harus membasuh kaki mereka. Dan dengan sandal tua mereka yang besar dan berat di atas karpet-karpet yang bagus itu, mereka tidak akan merasa baik. Mereka akan merasa malu. Tetapi sekarang kakinya sudah dibasuh. Dan sekarang ia sudah bersih dan rapi seluruhnya. Baunya tercium dengan parfum yang ada padanya dari minyak itu. Apa yang mereka sebut? Mengurapi kepala mereka dengan minyak. Dan menggosoknya di wajah mereka. Kemudian menyekanya dengan handuk. Jadi sekarang ia sudah segar. Haleluya. Jadi mereka sudah segar. Jadi berikutnya yang dia lakukan, ia menemui tuan rumahnya. Orang yang telah mengundangnya, ia merasa seperti bertemu dengannya. Dan ia tidak akan merasa seperti bertemu dengannya dengan semua kotoran itu padanya. Jadi ia sudah dibersihkan seluruhnya dan sudah siap sekarang. Dan sudah siap mereka untuk dijamu. Jadi kemudian si tuan rumah menemuinya di pintu. Dan mereka memiliki suatu tata cara yang sangat aneh. Dan itu masih ada di beberapa tempat yang lainnya pada waktu itu sebelum pesta tersebut dijadikan. Jadi mereka mengambil satu tangan, menyilangkan seperti itu, memeluk satu sama lain, para pria dengan tangan mereka yang merangkul, ya seperti itu, dan mencium satu sama lain di leher, bukan di pipi tetapi di leher. Dan ketika si tuan rumah mencium mereka, mereka disambut. Itu adalah ciuman selamat datang. Jadi mereka tidak mau tuan rumah tidak mau mencium mereka dengan semua kotoran tua itu dan sebagainya. Kalau sebelum dibersihkan atau sebelum kakinya dibasuh dan sebelum kepalanya diminyaki. Jadi harus dibersihkan sebelum mereka dibersihkan, ya. Mereka harus dibersihkan terlebih dahulu. Baru dikatakan dicium atau selamat datang. Jadi apa yang sedang terjadi atau berlangsung selanjutnya, mereka menjadi satu saudara yang sepenuhnya. Haleluya. Jadi ciuman itu adalah artinya selamat datang. Kita ingat Yudas dulu mencium Yesus dengan munafik karena ia menciumnya. Artinya selamat datang. Itu adalah ciuman sahabat. Tidak di bibir, ya. Haleluya. Mencium mereka di leher. Jadi kita lihat bahwa mereka bisa masuk jika mereka ingin pergi ke sesuatu untuk mengambil minuman di dalam rumah tersebut, karena mereka sudah bersaudara, sudah sah bahwa mereka adalah bagian dari dia, bebas untuk melakukan sesuatu di dalam rumah tersebut, mengambil roti, mengambil tes, kira-kira seperti itu. Haleluya. Jadi kemudian Yesus, meskipun ia sangat sibuk dan jadwalnya yang sibuk, ia selalu menepati janjinya. Bisa bersandar pada hal itu. Jadi kita lihat ke ruangan itu dan melihat apa yang sedang berlangsung.
kita melihat orang Farisi di sana menyentuhkan ujung gelasnya dan berkata, "Rabi, kamu tahu apa?" Dan percakapan besar terjadi. Para pengusaha berbicara tentang bisnis mereka dan segalanya. Jamuan makan ini adalah jamuan berayun dengan sepenuhnya pesta besar ini. Muridnya sedang berbicara kepada Yesus Kristus, mengatakan hal seperti itu. Tetapi kita lihat yang duduk bersandar di dinding itu tidak diperhatikan. Siapakah dia? Adalah Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus datang, mereka tidak menyambungnya, tidak membasuh kakinya, tidak merengkulnya, tidak menciumnya, tidak meminyaki rambutnya. Haleluya. Tetapi orang-orang yang lain sangat berharga. Dibasuh kakinya, kudanya diantar ke tempat. Haleluya. Dan diminyaki supaya tidak bau, rambutnya diminyaki. Sebagaimanalah seorang yang supaya bisa layak masuk kepada pesta tersebut. Haleluya. Tetapi kita lihat Yesus. Tetapi karena Yesus menepati janjinya, ia datang. Ia selalu menepati firman-Nya. Semua janjinya akan digenapi. Tetapi kita lihat ia sedang duduk di sebelah sana. Ya, kira-kira sebelah di siku kira-kira seperti itulah. Di tempat yang ada pokoknya tempat Yesus Kristus tidak ada disediakan. Dan tidak ada ciuman. Meskipun dia diundang. Haleluya. Jadi ia menjadi orang asing. Tidak ada seorang pun yang menaruh perhatian kepadanya. Mereka terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain. Meskipun ia diundang, tetapi ia tidak disambut ketika Yesus datang. Apa yang terjadi dengan pelayan basuh kaki itu? Kok bisa ia melewatkan kesempatan itu? Pembasuh kaki tersebut bisa melewatkan kesempatan itu. Tidak pernah menyentuh jari Yesus Kristus pun. Haleluya. Orang-orang yang penting pun tidak pernah menciumnya. Berkata kepada Yesus Kristus, "Selamat datang." Mereka tidak pernah sayang kesempatan itu terbuang. Haleluya. Jadi diperhatikan, ia datang pada hari itu untuk memanggil mereka. Ia datang di tengah-tengah mereka. Haleluya. Yesus datang di tengah-tengah mereka. Mereka tidak memperhatikannya. Mereka tidak memakai kesempatan tersebut. Haleluya. Hal yang sama juga di setiap zaman gereja. Gereja-gereja tidak memakai kesempatan bahwa Nabi telah membawa pesan daripada Yesus Kristus. Haleluya. Untuk pertobatan. Untuk baptisan. Untuk menerima Roh Kudus. Haleluya. Jadi mereka malu dengan dia karena dia kotor. Para tamu itu tidak mengenal dia. Dan mereka malu dengan dia karena dia kotor. Haleluya. Jadi ia bisa menarik suatu jenis tipu muslihat
atau melakukan suatu jenis mujizat seperti yang ia lakukan dulu di hadapan Pilatus. Satu-satunya kesempatan yang pernah ia miliki dan ia memintanya. Ingin melihat sesuatu dilakukan, menginginkan suatu tanda. Haleluya. Jadi sekalipun ia melakukan mujizat, tanda-tanda keajaiban, mereka juga tidak percaya. Mereka tidak mau mengakui bahwa dia adalah seorang nabi. Dan mereka tidak percaya. Jadi mereka berpikir ia adalah seorang pendidik. Mereka berpikir ia adalah seorang denominasi. Jadi mereka tidak tahu ia masih seorang nabi. Untuk itulah mereka membiarkan ia di situ untuk dipertanyakan. Haleluya. Jadi dan ketika Yesus datang, mereka tidak mengenalinya. Haleluya. Mereka tidak mengenalinya. Hanya 12 murid yang mengenalinya dan perempuan yang berdosa tadi. Hanya mereka yang mengenalinya. Hal yang sama juga di akhir zaman. Hanya mempelai wanita yang mengenali Yesus Kristus yang mengenali firman. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan Yesus Kristus, tradisimu membuat firman Allah tidak berdampak. Markus 7 ayat 7. Padahal Musa sudah mengatakan Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang nabi. Ulangan 18 ayat 15 mengatakan. Mereka juga tidak mengenal. Haleluya. Terkesiap dan melihat domba jantan itu atau anak domba di pemanggangan di situ, dan semua makanan yang baik dan segala sesuatunya dikemas di sana. Sungguh waktu yang menyenangkan. Dan dia mulai melihat melalui kerumunan seperti itu, dan matanya tertuju kepadanya. Kepada siapa matanya tertuju? Perempuan pendosa itu. Matanya tertuju kepada Kristus. Dia lihat dari jauh. Siapakah itu? Kakinya kotor. Bertanya-tanya, siapakah itu? Adakah seorang yang mau memberitahuku? Siapa yang harus kutanya? Kata si perempuan berdosa itu. Lalu dikatakan, maukah kamu langsung segera menjauh? Tidak ingin berurusan dengannya. Si perempuan berdosa ini. Dia adalah seorang berdosa. Jadi bertanya kepada orang yang lain. Akhirnya mungkin seorang wanita kecil yang percaya dan melihat hal yang sama. Berkata, Nyonya, maukah maafkan aku? Tetapi maukah kamu? Siapakah yang sedang duduk di sana itu? Bagaimana orang itu? Ya, kata mereka, kamu tahu siapa itu? Apakah kamu mendengar mereka berbicara tentang Yesus dari Nazaret? Ia dianggap sebagai seorang nabi? Oh ya, apakah itu dia? Itu adalah dia. Ya, ia tidak dibasuh. Saya mengerti
bahwa setiap orang seharusnya dibasuh sebelum mereka masuk ke sana dan diurapi. Lihatlah dia. Ya, itu tidak benar, kata perempuan di dalam hatinya. Dia memiliki sebuah kesempatan yang diberikan kepadanya. Dia teringat dengan sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang kepadanya. Seorang perempuan lain dengan pekerjaan yang sama suatu kali. Ya, pekerjaan yang sama dengan dia. Di Samaria. Kota Sikan. Haleluya. Jadi dikatakan, kamu tahu apa yang kuyakini yang akan kulakukan? Dia pergi ke jalan itu secepat yang dia bisa. Menyelusuri gang itu. Naik ke tangga tua yang berderit itu. Dan membuka pintu. Ya. Masuk ke situ dan mengambil stockingnya. Jadi kita lihat. Dan menariknya keluar. Menghitung beberapa banyak uang yang dia punya. Sehingga dia berkata, apakah itu cukup untuk membeli minyak urapan? Haleluya. Jadi dia hanya mempunyai 20 keping. 20 keping dari Romawi. Jadi mungkin itu sudah cukup. Tetapi dalam hatinya, aku tidak bisa melakukan ini. Ia adalah seorang nabi. Dan ia akan tahu dari mana aku mendapatkan uang itu. Ia akan tahu bagaimana aku mendapatkannya. Aku betul-betul tidak bisa melakukan itu. Jadi dia mungkin meletakkannya kembali. Diletakkannya kembali. Jadi ketika dia meletakkannya kembali, ada sesuatu yang terus berbicara ke hatinya. Tetapi apakah kamu akan membiarkan dia duduk kotor di situ? Seperti itu? Itulah yang datang bisikan ke dalam hatinya. Apakah kamu akan membiarkan satu-satunya manusia yang bisa menghapus dosa-dosamu duduk kotor, sedangkan kamu bisa memberinya pelayanan? Itulah bisikan, itulah yang datang ke dalam hatinya. Jadi dia berkata kepada dirinya sendiri, apakah ia tahu atau tidak, aku akan pergi. Apakah dia tahu atau tidak, saya akan pergi. Dia tidak peduli dengan dirinya. Dan dia pergi ke jalan dan berlari ke suatu toko, di mana di situ ada orang tua kecil yang berhidung, ya, contohnya, atau yang jelek, kira-kira seperti itu. Ia sedang duduk di situ. Jadi dikatakan, baik, apa yang kamu inginkan di sini? Dia berkata, aku ingin minyak pualam terbaik yang kamu punya. Bukan yang paling murah, aku ingin yang terbaik. Dia punya sebuah alasan khusus. Dan itulah yang dilakukan dia. Dia tidak pernah merasa malu, merasa takut. Haleluya. Karena dia tahu, kok bisa dia di situ seperti itu, tidak diizinkan bergabung dengan mereka. Haleluya. Dan disitulah dia mendapatkan yang terbaik juga. Ia naik berkata, mari kita lihat berapa harganya. Apakah kamu punya uang? Ia juga mengenalnya. Jadi ia berkata, ya, dia punya uang. Jadi mau pergi kemana kamu dengan ini? Aku membelinya untuk acara khusus. Jadi dia pergi dan dia tidak punya undangan. Tetapi bagaimana dia akan masuk? Kita lihat. Entah bagaimana. Jika mereka ingin melakukan sebuah pelayanan untuk Yesus, ia akan membuka jalan supaya dia bisa masuk. Kalau masuk ke dalam ruangan tersebut, harus dibasuh kaki dan tidak bisa perempuan yang berdosa. Harus diminyaki, dibersihkan. Tetapi bisa dia menembus ke ruangan tersebut. Kita bayangkan.
Dan tidak tanpa sepengetahuan orang dia duduk di kaki Yesus Kristus. Haleluya. Entah bagaimana yang seperti dia caranya masuk ke dalam tersebut. Haleluya. Jadi kalau orang yang percaya ingin melakukan sebuah pelayanan untuk Yesus, ia akan membuka jalan supaya kita masuk ke dalamnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory. Jadi Yesus yang masih sedang duduk di situ. Dan terjadilah dia berpikir ketika dia masuk ke sana. Hatinya berdegup cepat. Oh astaga, bagaimana seandainya yang terjadi adalah ia akan menolakku? Kata si perempuan berdosa. Ada banyak hal yang timbul di pikirannya. Bagaimana seandainya ia datang ke sini dan berkata, katakanlah, kamu perempuan busuk. Apakah yang kamu lakukan di sini di hadiratku? Tidak tahu kamu bahwa aku adalah anak Allah? Tidak seharusnya kamu berada di sini di hadapanku. Oh, jantungnya berdetak. Tuk, tuk, tuk. Jantungnya sudah hampir berhenti. Dan dia berpikir, apakah yang bisa aku perbuat? Tetapi aku harus mendapatkan dia. Aku tidak bisa melewatkan waktu ini. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir yang akan aku punya. Dan mungkin juga bagi saudara-saudara. Haleluya. Dan menatap ke bawah. Dan jantungnya mulai membengkak. Dia tahu dia berada di hadiratnya. Ada sesuatu yang terjadi ketika ketika dia sampai ke hadiratnya. Haleluya. Dia memperhatikan air mata